Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 5 Latsar CPNS Kota Bekasi tahun 2022 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait reshaping berakhlakologi. Dengan saya sendiri yaitu adalah Firdaus Sarulanggara, kemudian ada anggota saya yaitu Ketika Twining Savitri, kemudian ada Musyrifatun Farahiyah, kemudian ada Meida Hairunisa, dan ada Wiwi Radar Harmayanti. Masuk di nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di dalam memberikan pelayanan, saya sebagai ASN berupaya selalu berorientasi pada pelayanan dengan bersikap ramah, cekatan, memberikan solusi di setiap permasalahan pasien yang memiliki keluhan baik fisik maupun psikis. Kemudian juga melakukan perbaikan tiada henti di lingkungan masyarakat. Seperti halnya dalam pemeriksaan kehamilan, seorang ibu hamil datang ingin mengetahui keadaannya beserta janin yang dikandungnya. Saya sebagai ASN harus memberikan pelayanan yang optimal dan solutif berupa pemeriksaan kehamilan dan konseling kepada ibu hamil tersebut sehingga kelak ibu dan janin yang dikandungnya terpantau dengan baik. Kemudian nilai yang kedua yaitu adalah akuntabel. Kita dapat membuat timeline target dan kertas kerja evaluasi. Contohnya yaitu pada proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Yang kedua, sebagai ASN juga kita harus bertanggung jawab terhadap fasilitas kantor yang telah diberikan seperti laptop, printer, meja, dan kursi. Kemudian yang ketiga, kita sebagai ASN harus mampu menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban. Yang ketiga adalah kompeten. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu up to date informasi masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Sehingga kita perlu meningkatkan informasi dan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan seminar atau workshop di berbagai kesempatan dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat yaitu harmonis. Yang pertama, sebagai seorang ASN harus menghargai seluruh karyawannya tanpa melihat latar belakang dari masing-masing individu. Hal ini agar dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan ataupun sesama rekan kerja, sehingga tidak ada penilaian secara subjektif melainkan penilaian secara objektif dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan prinsip gotong royong yang menghasilkan tindakan tolong-menolong sesama anggota tim dalam penyelesaian tugas kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas kerja. Yang ketiga, berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini terlihat dari tempat kerja yang nyaman dan aman, baik itu dari fasilitas yang ada juga dari kebersamaan tim, yaitu adanya agenda futsal untuk laki-laki setiap hari Jumat sore dan bersepeda bersama saat Car Free Day. Yang kelima yaitu loyal. Yang pertama, menjaga nama baik dengan berupaya datang tepat waktu, mengisi absen masuk dan absen pulang kerja, serta melaksanakan apel rutin setiap pagi di setiap harinya. Yang kedua, bersedia melakukan perjalanan dinas luar ketika dibutuhkan dan bersedia melaksanakan lembur jika diperlukan. Yang ketiga, berkomitmen menjaga rahasia jabatan dan negara guna kebaikan bersama. Nilai yang keenam adalah adaptif. Sebagai ASN, perlu menerapkan nilai adaptif, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah memberikan pelayanan dengan menjalankan protokol COVID-19. Seperti pada gambar, dokter menggunakan masker, menjaga jarak dengan pasien, dan memasang barier. Di mana sebelum pandemi COVID, pelayanan kesehatan tidak dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga mengikuti seminar melalui aplikasi Zoom atau yang biasa dikenal dengan webinar. Di mana sebelum pandemi COVID, biasanya seminar dilakukan secara tatap muka. Dan ada juga optimalisasi penggunaan sosial media sebagai media informasi kesehatan. Karena pada saat ini semakin banyak orang yang menggunakan sosial media. Sebagai contoh ada Instagram. Contoh adaptif lainnya adalah mengunjungi rumah peserta posyandu dan posyandu yang berhalangan hadir. Kemudian petugas kesehatan dalam hal ini bidan proaktif menjemput bola untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nilai yang terakhir yaitu nilai yang ketujuh
adalah kolaboratif. Sebagai ASN, kita perlu menjalin kerjasama lintas sektoral, baik dari kelurahan, TNI, Polri, masyarakat, organisasi perangkat daerah lainnya, maupun pihak swasta untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat, seperti bekerja sama dengan kader dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan, kemudian berkoordinasi dengan kelurahan dalam rangka mewujudkan kampung tangguh, dan selain itu, nilai adaptif juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi bagi kesehatan. Di antaranya adalah kerjasama, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan tulang oleh rumah sakit swasta. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai hasil diskusi Reshaping Berakhlakologi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.